Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Poluan ini menilang nelayan miskin, tak disangka berakhir hamil, hingga memiliki 12 anak. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pada suatu pagi yang cerah, udara segar menyelimuti desa nelayan. Budi, seorang nelayan yang bekerja keras, mempersiapkan hasil tangkapannya yang melimpah. Di atas sepedanya, penuh dengan ikan-ikan segar yang baru saja ditangkapnya, ia bergegas menuju pasar desa. Tujuannya hanya satu, menjual ikan-ikan itu agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Namun, saat Budi melintasi jalan desa yang berdebu, sebuah suara keras memanggilnya. "Hei, berhenti!" teriak seorang polisi wanita yang berdiri di sisi jalan. Budi, yang merasa tidak bersalah, melirik ke arah wanita itu. Polisi wanita itu mengenakan seragam hijau yang rapi, wajahnya terlihat tegas, dan langkahnya mantap. "Muatanmu terlalu berlebih, kamu melanggar peraturan," kata Dina, polisi wanita itu. Budi terkejut. Ia hanya seorang nelayan miskin yang mencoba mencari nafkah, tidak pernah berniat melanggar peraturan. "Ini kan hanya ikan, Bu," ujar Budi dengan nada rendah. Namun Dina tidak tergerak sedikit pun. "Peraturan tetap peraturan," jawab Dina dengan nada keras. "Kamu harus dihukum karena membawa muatan berlebih." Budi merasa frustrasi. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa begitu diperlakukan tanpa belas kasihan. Rasa kesal mulai memenuhi hatinya. Namun ia tahu ia harus menerima kenyataan. Budi melanjutkan perjalanannya. Namun pikirannya terus dihantui oleh pertemuan itu. Bagaimana bisa seorang polisi wanita dengan peraturan kaku seperti itu tidak mengerti kesulitan yang dihadapi orang-orang seperti dia? Hari demi hari, perasaan kesal Budi semakin menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia bertemu dengan Dina, yang tampaknya selalu teguh dengan peraturannya, hatinya semakin dipenuhi dengan rasa benci. Dina, di sisi lain, selalu menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar desa yang miskin dan penuh tantangan ini. Tak lama setelah itu, badai besar menghantam lautan. Laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi ganas. Dina, yang sedang melakukan patroli rutin, terjebak di tengah badai itu. Perahu kecil yang ia naiki hampir tenggelam, dan Dina terombang-ambing di laut yang gelap. Dalam keadaan panik, ia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Namun usaha itu sia-sia. Pada saat yang sama, Budi sedang berada di pantai, menunggu perahu nelayan yang akan kembali ke desa. Ketika ia melihat kapal patroli yang terhantam badai, tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah kapal tersebut. Di tengah badai yang semakin menggila, ia melihat sosok Dina yang terombang-ambing di lautan. Tanpa ragu, Budi terjun ke dalam laut yang ganas, berusaha menyelamatkan Dina. Dalam keadaan yang penuh bahaya, nyawa mereka berdua terancam. Namun Budi tidak peduli. Ia tahu ini adalah saat untuk berbuat baik, meskipun dengan resiko besar. Budi akhirnya berhasil membawa Dina ke sebuah pulau terpencil yang tak jauh dari pantai. Keduanya terdampar di sana, dan badai yang menggila di laut meninggalkan mereka dengan hanya satu pilihan, bertahan hidup. Hari pertama di pulau itu terasa seperti mimpi buruk bagi Dina. Ia terjaga dari tidur dengan rasa pusing dan tubuh yang lelah. Lautan yang ganas dan badai yang menggulung telah membawa mereka ke tempat yang jauh dari peradaban. Pulau ini sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya pepohonan tinggi yang tampak mengelilingi mereka, dengan pasir putih yang membentang luas. Budi, meskipun kelelahan, tampak lebih tenang. Ia sudah terbiasa hidup dengan alam, bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan laut dan hutan. Tanpa berkata banyak, ia mulai mencari-cari bahan untuk membangun tempat berteduh.
Dina duduk di atas batu besar, menatap ke arah laut yang kini tenang. Ia merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Berbeda dengan Budi yang langsung bergerak, Dina tidak tahu cara bertahan hidup di alam liar seperti ini. Ia hanya tahu aturan, hukum, dan tugasnya sebagai polisi, bukan cara bertahan hidup di pulau terpencil. Budi datang mendekat, membawa beberapa ranting dan daun besar. "Kita butuh tempat berteduh," katanya sambil membungkuk, meletakkan ranting-ranting tersebut di tanah. Dina mengerutkan kening. "Aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup seperti ini." Budi tersenyum tipis. "Kamu akan belajar." Hari itu, Budi mengajari Dina cara mencari makan. Ia menunjukkan bagaimana mencari buah-buahan di pohon-pohon yang tumbuh liar di sekitar pulau, dan bagaimana membuat api dengan kayu kering yang ditemukan di pantai. Dina, yang awalnya merasa cemas dan takut, mulai terbiasa. Meskipun ia tidak suka dengan cara Budi yang terkadang ceroboh, ia mulai melihat sisi lain dari dirinya yang kuat dan tangguh. Budi juga mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Dina. Meski wanita itu terlihat keras dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi, ia juga memiliki sisi lembut yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Dina, yang dulunya menganggap dirinya sebagai penjaga hukum yang tak terbantahkan, kini merasakan pentingnya kesederhanaan hidup yang selama ini ia abaikan. Malam tiba, dan mereka berdua duduk bersama di bawah langit penuh bintang. Suara deburan ombak di pantai menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan. Dina merasakan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski dalam situasi yang penuh ketidakpastian, ia merasa ada kedamaian yang datang dari hubungan yang mulai terjalin antara dirinya dan Budi. Budi duduk terdiam, memandang ke arah laut yang tak terlihat, hanya terdengar suara ombak. "Kita tidak tahu berapa lama kita akan di sini," katanya pelan. "Tapi kita harus terus bertahan." Dina mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasa bersyukur. Tanpa diduga, pertemuan yang awalnya penuh kebencian ini kini mengarah pada hubungan yang lebih dalam, lebih manusiawi. Mereka tidak lagi hanya dua orang asing yang bertemu di jalan. Mereka kini adalah dua individu yang saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Namun, meskipun keduanya mulai merasa lebih nyaman satu sama lain, ancaman dari alam sekitar dan ketidakpastian masih terus membayangi. Apakah mereka akan bertahan sampai ada yang menemukan mereka? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan keduanya mulai terbiasa dengan rutinitas baru di pulau terpencil itu. Budi mengajari Dina cara memancing ikan menggunakan alat seadanya, sementara Dina membantu mengumpulkan bahan makanan dan kayu untuk membuat api. Keduanya bekerja sama dengan tenang, meskipun keadaan yang tidak mudah. Budi semakin menyadari bahwa Dina, meski seorang polisi yang terbiasa dengan peraturan dan ketegasan, ternyata memiliki ketangguhan yang luar biasa. Ia tidak mengeluh meskipun seringkali harus bekerja keras mencari makanan dan membangun tempat perlindungan. Dina yang dulunya selalu berpegang pada aturan kini mulai belajar untuk mengandalkan insting dan keberanian dalam menghadapi kehidupan yang serba terbatas. Namun, bukan berarti hidup mereka di pulau itu bebas dari kesulitan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Di malam hari, angin kencang dan hujan deras sering mengguncang tenda kecil yang mereka buat. Pagi-pagi, mereka harus mencari makanan, dan jika tidak hati-hati, mereka bisa saja kehabisan persediaan sebelum ditemukan oleh orang lain. Pada suatu malam yang gelap, badai datang lagi. Angin menderu dengan kencang, menyapu hampir semua benda yang ada di sekitar tempat mereka berlindung. Budi dan Dina duduk bersebelahan di bawah perlindungan tenda yang hampir roboh, merasakan ketegangan yang menguat. "Badai ini lebih buruk dari sebelumnya," kata Dina, suaranya terdengar khawatir. Budi menatap langit yang gelap. "Kita harus bertahan," jawabnya tegas, meski dalam hati ia juga merasa cemas. Namun, meski badai datang dengan ganas, mereka berdua tidak menyerah. Dengan penuh keberanian, mereka saling menjaga satu sama lain. Dina yang lebih dulu mendengar suara gemuruh di tengah hujan deras, segera memeriksa tenda yang mulai bocor. Budi membantu menambal dengan daun-daun besar yang ia temukan. Pagi harinya, setelah badai reda,
mereka keluar untuk melihat kerusakan yang ditinggalkan. Budi mengangkat beberapa batu besar yang terserak di sekitar tempat berlindung mereka, sementara Dina mulai mencari tanda-tanda bahwa ada kapal yang melintas atau tanda-tanda kehidupan lain di sekitar pulau. "Semoga kita segera ditemukan," ujar Dina, mencoba menghibur diri sendiri. Namun, meskipun mereka tetap saling mendukung, rasa putus asa mulai menyelinap masuk dalam hati mereka. Sudah beberapa minggu mereka terdampar di pulau ini, dan harapan mereka mulai memudar. Namun, pada saat yang sangat dibutuhkan, sebuah tanda muncul. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kapal nelayan. Jarak mereka terlalu jauh untuk terlihat oleh awak kapal, tapi harapan itu datang begitu saja, memberi mereka secercah harapan baru. Budi dan Dina saling bertukar pandang. Mereka tahu kesempatan ini harus mereka ambil. Namun, mereka juga tahu, ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Harapan untuk bisa kembali ke desa masih jauh. Tetapi mereka berdua, yang kini sudah saling mengandalkan satu sama lain, merasa lebih kuat dari sebelumnya. "Ayo, kita coba tarik perhatian mereka," kata Budi dengan penuh semangat, sementara Dina mengangguk setuju. Dengan segala upaya yang tersisa, mereka berdua berlari ke pantai, berteriak dan melambaikan tangan, berharap kapal itu bisa melihat mereka. Namun, angin kencang dan jarak yang jauh membuat mereka semakin merasa terisolasi. Tapi kali ini, mereka tidak menyerah. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Meskipun harapan baru muncul ketika mereka melihat kapal nelayan di kejauhan, kenyataan bahwa mereka belum bisa menjangkau kapal itu menambah rasa frustrasi. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka akan terjebak di pulau ini, tanpa ada tanda-tanda kehidupan selain mereka berdua. Budi dan Dina mulai melakukan segala cara untuk menarik perhatian kapal nelayan yang semakin jauh itu. Setiap hari, mereka berlari ke pantai dan berusaha melambaikan tangan, berteriak, bahkan membuat tanda-tanda di pasir yang bisa dilihat dari laut. Namun, meskipun upaya mereka tidak pernah berhenti, kapal itu tidak pernah kembali. Kehidupan di pulau semakin menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Hujan lebat sering turun di malam hari, membuat tidur mereka tidak nyaman. Matahari yang terik di siang hari membakar kulit mereka, sementara makanan yang mereka temukan hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Mereka harus berbagi segala sesuatu yang mereka punya, dari air minum hingga makanan, tanpa ada yang berlebih. Kehidupan yang semula penuh dengan rutinitas yang sederhana kini menjadi sebuah perjuangan yang tiada henti. Namun, meskipun segala sesuatu terasa sangat berat, Budi dan Dina mulai merasa bahwa hubungan mereka berubah. Mereka yang awalnya hanya dua orang yang terjebak dalam ketegangan dan kebencian, kini mulai saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Dina yang dulunya selalu berpegang pada aturan dan tugas sebagai polisi, kini mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus diatur dengan peraturan yang kaku. Di sisi lain, Budi, yang dulunya hanya seorang nelayan dengan kehidupan yang keras, kini melihat Dina bukan hanya sebagai seorang polisi yang tegas, tetapi juga seorang manusia yang penuh empati dan keinginan untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Budi memutuskan untuk mencari jalan keluar dari pulau tersebut. Ia tahu bahwa kapal nelayan yang mereka lihat beberapa hari lalu mungkin sudah pergi, tapi ia merasa harus mencoba mencari sesuatu yang lebih. Dina, meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju untuk ikut. Mereka berdua berjalan melewati hutan lebat, menembus semak-semak dan pepohonan besar yang membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun, keduanya tidak menyerah. Mereka tahu jika ingin bertahan hidup, mereka harus terus berusaha. Selama perjalanan itu, Dina mulai merenung. Ia melihat betapa Budi tak kenal lelah, selalu berusaha mencari jalan keluar tanpa rasa putus asa. Sementara itu, ia sendiri merasa telah kehilangan arah. Selama ini, hidupnya hanya berputar pada rutinitas yang sudah ditentukan, namun kini ia berada di tempat yang membuatnya menyadari betapa pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Tanpa disadari, kedekatan mereka semakin menguat, dan mereka mulai saling melengkapi. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di ujung pulau yang lebih tinggi, tempat yang lebih terbuka. Dari sana, mereka dapat melihat lebih jauh ke arah laut, dan pada kejauhan, mereka melihat sebuah kapal lain yang lebih besar sedang melintas.
Itu dia, teriak Dina dengan penuh semangat. Budi segera menarik Dina dan bersama-sama berlari ke pantai. Mereka menyalakan api dan melambaikan kain putih yang mereka temukan di sekitar pulau. Kali ini, kapal itu terlihat lebih dekat dan tampaknya melihat mereka. Harapan kembali menyala di dalam hati mereka. Meskipun mereka tahu perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Kapal itu perlahan mendekat, dan mereka berdua semakin bersemangat, meskipun tubuh mereka sudah kelelahan. Setelah beberapa lama, kapal itu akhirnya datang mendekat. Seorang nelayan yang berada di atas kapal terlihat memperhatikan mereka. Mereka berdua berteriak keras, meminta bantuan. Kapal itu akhirnya berhenti dan beberapa orang nelayan turun ke pantai untuk membantu mereka. Budi dan Dina saling bertatap. Mata mereka penuh dengan rasa lega dan harapan. Mereka berhasil selamat. Setelah berbulan-bulan terperangkap di pulau itu, akhirnya ada jalan keluar. Namun, meskipun mereka akan segera kembali ke desa, mereka tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan kapal nelayan yang membawa mereka kembali, keduanya merasa seolah beban berat yang mereka tanggung selama ini mulai terangkat. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka telah melalui sebuah perjalanan panjang yang mengubah banyak hal dalam diri mereka. Mereka bukan lagi hanya seorang nelayan dan seorang polisi, melainkan dua individu yang telah mengatasi banyak ujian dan kini saling mengandalkan satu sama lain. Perjalanan pulang ke desa terasa seperti mimpi yang baru saja menjadi kenyataan. Budi dan Dina duduk di atas kapal nelayan yang akhirnya membawa mereka ke tempat yang selama ini mereka rindukan. Laut yang dulu terasa begitu menakutkan kini hanya tampak tenang, seolah memberikan mereka kesempatan untuk bernafas lega. Mereka berdua duduk berdampingan, menikmati udara laut yang segar. Walaupun masih terbayang jelas pengalaman pahit mereka di pulau terpencil, mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Di kejauhan, desa tempat mereka berasal mulai terlihat. Rumah-rumah kecil yang berdiri berderet di tepi pantai, dengan asap dari dapur yang mengepul ke udara, memberi sinyal bahwa kehidupan di sana terus berjalan. Masyarakat desa yang tak tahu apa yang terjadi pada mereka selama ini pasti terkejut melihat kedatangan mereka. Setibanya di pantai desa, Budi dan Dina disambut oleh warga yang langsung mendekat. Kabar tentang kedatangan mereka yang selamat menyebar dengan cepat. Mereka berdua disambut dengan pelukan hangat dari keluarga masing-masing. Budi, yang kembali ke keluarganya, merasa lega, meski fisiknya masih lelah dan penuh luka. Dina, yang sebelumnya tidak pernah terikat kuat dengan orang lain, merasakan perasaan yang aneh saat bertemu dengan orang-orang yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Meski mereka sudah kembali, kedekatan yang terjalin antara Budi dan Dina selama masa-masa sulit di pulau terpencil itu tidak bisa dihapus begitu saja. Hubungan mereka semakin dalam, seiring waktu yang berlalu. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa lalu dan masa depan yang ingin mereka ciptakan. Dina yang dulu kaku dan berpegang teguh pada peraturan kini belajar untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang tugas dan aturan yang harus dijalani, tetapi tentang memilih untuk mencintai dan merawat orang lain. Budi, di sisi lain, yang dulu merasa hidupnya sederhana dan penuh dengan tantangan, kini merasa lebih matang. Ia belajar untuk tidak hanya melihat kehidupan dari satu sisi saja, tetapi juga untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Meskipun ia seorang nelayan, ia kini melihat bahwa ada banyak cara untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Budi mengajak Dina berbicara serius. Mereka duduk bersama di sebuah warung kopi di pinggir pantai, di tempat yang sering mereka kunjungi setelah hari panjang bekerja. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, Dina," kata Budi dengan nada yang lebih serius dari biasanya. "Kita mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi aku merasa kita bisa membuat sesuatu yang baik bersama." Dina menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Apa maksudmu, Budi?" Budi menarik napas dalam-dalam, lalu dengan perlahan berkata, "Aku ingin kita menikah. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi aku merasa kita sudah saling memahami satu sama lain. Kita sudah melalui banyak ujian, dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu."
Dina terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Budi. Selama ini ia selalu menghindari pemikiran tentang pernikahan dan keluarga. Namun setelah melalui semua yang mereka alami, ia mulai merasakan ada sesuatu yang kuat antara mereka. Perasaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Aku juga merasa begitu, Budi, jawab Dina akhirnya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di sini, berbicara seperti ini. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang benar. Dengan senyum yang tulus, Budi menggenggam tangan Dina. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama setelah ini. Mereka yang dulunya saling membenci kini saling mencintai. Hari-hari mereka yang penuh dengan tantangan di pulau terpencil telah mengubah segala sesuatu tentang mereka, dari sikap dan pandangan hidup hingga perasaan yang mereka jalin satu sama lain. Setelah pertemuan itu, mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Budi, yang kini merasa lebih bijaksana, bekerja lebih keras lagi untuk keluarganya. Dina, yang sebelumnya seorang polisi, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga yang penuh kasih. Mereka membangun keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Tahun demi tahun berlalu, dan Budi serta Dina hidup bahagia dengan 12 anak yang mereka miliki bersama. Mereka membesarkan anak-anak mereka di desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan kasih sayang yang tulus. Kehidupan mereka mungkin tidak selalu mudah, tetapi mereka sudah melalui perjalanan yang sangat berat bersama. Kini, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang, selama mereka bersama. Pernikahan mereka menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lewati bersama. Dari dua orang yang awalnya saling membenci, mereka kini menjadi pasangan yang tidak terpisahkan. Dengan kekuatan cinta dan pengertian yang tumbuh seiring waktu, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Budi dan Dina semakin stabil. Meskipun kesulitan hidup sebagai nelayan masih ada, Budi kini merasa lebih kuat karena ada Dina di sisinya. Dina, yang sebelumnya tidak pernah membayangkan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi, menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupan keluarga. Ia menyadari bahwa peran sebagai ibu rumah tangga, yang ia anggap biasa saja sebelumnya, ternyata memiliki makna yang lebih dalam dari apa yang pernah ia bayangkan. Hari-hari mereka diisi dengan tawa anak-anak yang semakin banyak, serta rutinitas sederhana yang mengikat mereka dengan ikatan keluarga yang kuat. Anak-anak mereka tumbuh sehat dan penuh keceriaan, dan meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, mereka menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Budi melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, tetapi kini dengan lebih banyak semangat. Ia mulai mengajari anak-anaknya tentang dunia laut, tentang cara mencari ikan, dan bagaimana bertahan hidup di alam yang keras. Dina juga tidak tinggal diam. Meski ia lebih sering berada di rumah mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, ia tetap membantu Budi ketika ia membutuhkan bantuan, seperti mengemas ikan atau membersihkan hasil tangkapan. Di luar rumah, kehidupan desa mereka tetap sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Warga desa yang dulu hanya tahu Budi sebagai nelayan biasa kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menghargai dedikasinya dalam bekerja keras untuk keluarganya dan desa. Dina, yang dulunya dikenal sebagai polisi yang kaku dan tegas, kini juga dihormati karena keberaniannya dalam meninggalkan pekerjaannya demi keluarga dan mendukung suaminya. Namun, meskipun hidup mereka tampak damai, kadang-kadang ada rasa gelisah yang datang, mengingat masa lalu mereka yang penuh dengan cobaan. Budi dan Dina sering duduk bersama di malam hari, memandangi bintang-bintang di langit dan berbicara tentang apa yang telah mereka lalui. Setiap percakapan itu mengingatkan mereka pada perjalanan panjang mereka, dari pertemuan pertama yang penuh ketegangan hingga sekarang, saat mereka membangun keluarga bersama. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tidur, Budi dan Dina duduk berdua di teras rumah mereka yang sederhana. Suasana desa yang tenang menambah kedamaian malam itu. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Dina, menatap bintang-bintang di langit. Budi menghela napas panjang, kemudian tersenyum kecil. "Kadang aku berpikir, bagaimana jika kita tidak terdampar di pulau itu? Apa yang akan terjadi pada kita?" Dina tersenyum lembut. "Kita mungkin tidak akan pernah tahu.
Tapi aku percaya, itu adalah jalan yang harus kita jalani. Kalau bukan karena itu, mungkin kita tidak akan pernah saling mengenal seperti sekarang. Budi mengangguk. Matanya menatap jauh ke depan. Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini. Tapi sekarang, aku merasa ini adalah tempat yang tepat untuk kita. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Budi dan Dina merasakan kedamaian yang mereka cari selama ini. Mereka tahu hidup mereka tidak sempurna, dan tantangan masih akan datang. Namun, selama mereka tetap bersama, mereka merasa siap untuk menghadapi segala sesuatu. Mereka telah belajar dari masa lalu mereka, tumbuh bersama, dan membangun masa depan yang penuh harapan. Kehidupan di desa mereka yang sederhana kini penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi perasaan terperangkap. Yang ada hanyalah dua orang yang saling mendukung dan saling mencintai, serta anak-anak mereka yang terus berkembang dengan penuh kasih sayang. Budi dan Dina tahu, meskipun dunia terus berubah di luar sana, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Itu adalah hal yang paling penting, dan itu membuat segala sesuatunya lebih berarti. Kehidupan Budi dan Dina terus berjalan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Namun seperti halnya roda kehidupan yang berputar, ujian kembali datang menghampiri mereka. Ketika semua tampak sempurna, sebuah peristiwa tak terduga mengguncang desa mereka dan menguji kekuatan hubungan yang telah mereka bangun bersama. Suatu sore yang panas, saat Budi baru saja pulang dari laut, ia mendengar kabar yang mengkhawatirkan. Ada sekelompok orang dari luar desa yang datang dan ingin membeli tanah di sekitar pantai untuk pembangunan sebuah resor besar. Budi yang mendengar kabar itu merasa khawatir, karena tanah di sekitar rumah mereka adalah tempat yang sangat mereka cintai dan rawat. Tanpa tanah itu, kehidupan mereka sebagai nelayan dan keluarga akan terganggu. Berita itu dengan cepat menyebar di desa, dan banyak warga yang mulai merasakan ketidakpastian. Budi dan Dina tahu, keputusan yang akan diambil oleh desa bisa berdampak besar pada masa depan mereka. Beberapa orang di desa mendukung pembangunan resor, percaya bahwa itu akan membawa kemajuan dan peluang ekonomi. Namun, ada juga yang menentang, merasa bahwa tanah itu adalah warisan yang harus dilestarikan. Budi merasa kebingungan. Ia tidak ingin kehilangan tanah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun ia juga tidak ingin bertentangan dengan banyak orang di desa yang menginginkan perubahan. Dina, meskipun tidak terlibat langsung dengan masalah itu, tahu betapa besar beban yang dirasakan suaminya. Budi, kita harus berbicara dengan warga desa, kata Dina, setelah mendengar kekhawatiran Budi. Kita harus mencari solusi bersama. Budi menatap Dina dengan tatapan lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dina, aku merasa seperti terpojok. Aku ingin tanah ini tetap menjadi milik kita, tapi aku juga tidak ingin membuat perpecahan di desa. Dina menggenggam tangan Budi. Kita tidak harus mengambil keputusan ini sendirian. Kita harus melibatkan semua orang dalam prosesnya. Kita harus mencari jalan tengah. Budi mengangguk, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh warga desa. Dina membantu Budi mengatur pertemuan itu, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka. Pada malam pertemuan itu, warga desa berkumpul di balai desa. Suasana terasa tegang, dan beberapa orang tampak tidak sabar. Budi berdiri di depan mereka, dengan Dina di sampingnya, mencoba untuk menyampaikan perasaan dan kekhawatirannya. Kami semua tahu bahwa hidup kita di sini bergantung pada alam, pada tanah yang kita cintai ini. Tanpa tanah ini, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita sebagai nelayan, sebagai keluarga, kata Budi dengan suara yang tegas. Namun, aku juga mengerti bahwa ada keinginan untuk perubahan dan kemajuan di desa ini. Saya tidak tahu apa yang harus kita pilih, tetapi saya ingin kita menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara tradisi kita dan masa depan yang lebih baik. Dina kemudian berbicara, menambahkan, kita harus mencari solusi yang bisa mempersatukan kita semua, bukan memecah belah. Kita tidak bisa melupakan apa yang telah kita jalani bersama. Namun,
kita juga harus membuka diri terhadap ide-ide baru yang bisa membawa manfaat bagi kita semua. Warga desa terdiam, beberapa saling berbisik, berpikir keras. Beberapa orang mulai menyuarakan pendapatnya. Ada yang mendukung pembangunan, namun banyak juga yang khawatir akan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Diskusi berjalan lama, dengan banyak pandangan yang berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya, mereka sepakat untuk mencari alternatif yang bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk solusi untuk melestarikan alam sambil tetap membuka peluang pembangunan yang bijaksana. Budi dan Dina merasa lega mendengar keputusan tersebut. Meskipun tantangan belum sepenuhnya selesai, mereka merasa ada harapan baru dalam menyelesaikan masalah ini. Diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati membuat mereka semakin yakin bahwa komunitas desa ini bisa mengatasi apapun bersama. Hari-hari setelah pertemuan itu, desa mulai bergerak menuju solusi yang lebih harmonis. Budi dan Dina merasa lebih tenang, meskipun tantangan besar baru saja mereka hadapi. Mereka tahu bahwa ujian ini tidak hanya menguji mereka sebagai pasangan, tetapi juga menguji kekuatan ikatan yang telah mereka bangun dengan komunitas desa. Di tengah segala perubahan yang ada, Budi dan Dina merasa semakin kuat sebagai pasangan. Mereka tahu bahwa meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, selama mereka saling mendukung dan menjaga satu sama lain, tidak ada yang tak bisa mereka hadapi. Kini, mereka lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani hidup bersama, menghadapi segala ujian yang datang, dan melanjutkan perjalanan mereka sebagai keluarga yang penuh cinta. Masa-masa setelah pertemuan desa yang penuh dengan perdebatan itu membawa angin segar bagi Budi dan Dina. Desa mereka yang semula terbelah kini mulai menemukan jalan tengah yang memuaskan banyak pihak. Meskipun pembangunan resor tidak bisa dihindari, kesepakatan dicapai untuk melestarikan sebagian besar tanah yang masih digunakan oleh warga untuk bertani dan mencari nafkah. Sebagai bagian dari kesepakatan, pihak pengembang setuju untuk memberikan fasilitas yang bermanfaat bagi warga desa, seperti pasar dan pusat pendidikan. Budi merasa lega meskipun berat, karena perubahan itu berarti ada kemajuan, tetapi juga ada bagian dari warisan dan alam yang tetap mereka pertahankan. Dina yang selama ini selalu menjadi penopang, kini merasa bangga melihat bagaimana penduduk desa bersatu, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah ada. Hari-hari di desa kembali berjalan dengan tenang. Budi melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, namun kini dengan lebih banyak dukungan dari warga yang merasa lebih aman dan lebih dihargai. Dina, setelah menghabiskan banyak waktu untuk mendampingi suaminya dan mengurus anak-anak mereka, kini mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial di desa, membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada sebuah perasaan yang lebih mendalam yang tumbuh dalam diri Budi dan Dina. Mereka mulai merasa bahwa meskipun mereka sudah melalui banyak hal bersama, ada lebih banyak lagi yang bisa mereka capai, baik sebagai pasangan maupun sebagai bagian dari komunitas mereka. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Budi tengah memperbaiki jala di teras rumah, Dina datang membawa secangkir kopi untuknya. Mereka duduk bersama, menikmati secangkir kopi di bawah pohon besar yang tumbuh di halaman rumah mereka. "Budi," kata Dina pelan, "apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan kita? Tentang apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita?" Budi menatap Dina, tersenyum lembut. "Aku selalu berpikir, Dina, kita sudah melalui banyak hal, dan aku ingin masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Aku ingin mereka bisa tumbuh di tempat yang penuh dengan kasih sayang, seperti yang kita rasakan sekarang. Aku juga ingin mereka tahu bahwa hidup itu tidak hanya tentang berjuang untuk diri sendiri, tapi juga tentang saling membantu, peduli satu sama lain." Dina tersenyum mendengar kata-kata suaminya. Ia merasa sangat bersyukur bisa menjalani hidup ini bersama Budi, seseorang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Meskipun hidup mereka tak selalu mudah, tetapi mereka tahu bahwa kebersamaan adalah kunci utama dari semua itu. "Aku setuju, Budi," jawab Dina. "Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi aku yakin kita akan melewatinya bersama. Kita sudah belajar banyak, dan sekarang, saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kedamaian yang ada di sekitar mereka.
Suara ombak yang memecah di pantai, angin yang berhembus lembut, dan suara anak-anak mereka yang bermain di halaman, semuanya terasa sempurna. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Pada malam hari, setelah anak-anak tidur, Budi dan Dina duduk di teras rumah mereka. Langit penuh dengan bintang, dan angin malam menyapu wajah mereka dengan lembut. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan mereka, tentang anak-anak mereka yang sedang tumbuh besar, dan tentang apa yang mereka harapkan dari hidup ini. Aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini, Dina, kata Budi, memandang langit. Dulu, aku hanya seorang nelayan yang selalu berjuang sendirian. Tapi sekarang, aku merasa sangat kaya. Aku punya keluarga yang luar biasa, dan aku merasa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan. Dina menatap suaminya dengan penuh cinta. Aku juga merasa begitu. Budi, mungkin hidup kita tidak sempurna, tapi kita sudah memiliki semua yang penting. Kita punya satu sama lain, anak-anak kita, dan desa ini. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka berdua saling tersenyum. Tangan mereka saling menggenggam. Mereka tahu, apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu bersama, saling mendukung, dan terus berjuang bersama untuk keluarga dan komunitas mereka. Di bawah bintang-bintang yang menyinari malam itu, Budi dan Dina merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa mereka sudah menemukan apa yang mereka cari dalam hidup. Kebersamaan mereka, yang telah teruji melalui banyak tantangan, adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tahu bahwa selama mereka saling mencintai dan menjaga satu sama lain, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Dan begitu, di desa kecil itu, kehidupan mereka terus berjalan, penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Meskipun hidup Budi dan Dina mulai memasuki periode ketenangan, dunia sekitar mereka tidak berhenti berputar. Setelah berbulan-bulan menikmati kedamaian di desa yang kini berkembang, mereka dihadapkan pada tantangan baru yang datang tanpa mereka duga. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Budi tengah mempersiapkan perahu untuk melaut, seorang pria asing datang ke rumah mereka. Pria itu mengenakan jas rapi, wajahnya tampak serius, dan matanya penuh dengan tekad. Dina, yang sedang berada di rumah, melihat pria itu dan merasa curiga. Budi juga menyadari kehadirannya saat pria itu menghampirinya. "Selamat pagi," kata pria itu dengan suara tegas, namun lembut. "Nama saya Arif. Saya bekerja dengan perusahaan yang sedang melakukan pengembangan di wilayah pesisir ini. Kami ingin membeli lebih banyak tanah di sekitar desa ini, termasuk beberapa tanah yang dimiliki oleh keluarga Anda." Budi merasa terkejut dan sedikit khawatir. Ia menatap pria itu, mencoba memahami niatnya. "Kami sudah setuju dengan kesepakatan sebelumnya. Tanah ini penting bagi kami. Kami tidak berniat untuk menjualnya." Arif mengangguk, namun tidak menyerah begitu saja. "Saya mengerti. Namun, kami membutuhkan lebih banyak ruang untuk proyek kami, dan kami bersedia memberikan harga yang sangat tinggi. Ini akan sangat menguntungkan bagi Anda dan keluarga." Dina, yang sudah keluar dari rumah, mendekati mereka. "Kami sudah cukup, terima kasih," jawabnya dengan tegas. "Tanah ini adalah bagian dari hidup kami. Kami tidak berniat menjualnya." Arif menatap Dina, sejenak terdiam, sebelum akhirnya mengangguk dan pergi dengan langkah yang kurang pasti. "Baiklah, saya akan melapor kepada pihak yang berwenang. Namun, kami akan kembali jika Anda berubah pikiran." Kehadiran Arif dan tawaran yang dia bawa mengguncang ketenangan yang telah mereka rasakan. Budi merasa ragu. Meskipun ia menolak tawaran itu, kekhawatiran tentang masa depan desa dan keluarganya tetap menghantuinya. Dina, di sisi lain, berusaha untuk tetap tenang. Namun ia tahu bahwa ini mungkin bukan masalah yang bisa mereka hadapi sendirian. "Budi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dina, ketika mereka berdua duduk bersama di rumah mereka. Setelah kejadian itu, Budi memandang jauh keluar jendela. Matanya menatap lautan yang tenang. "Aku tidak tahu, Dina. Aku merasa kita sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi tanah ini.
Tapi jika mereka terus menekan kita, bagaimana kalau kita benar-benar kehilangan semuanya? Dina menggenggam tangan Budi. Kita harus tetap bersatu. Kita bisa berbicara dengan warga desa, mencari tahu apakah mereka juga mendukung kita. Kita tidak bisa membiarkan satu orang atau perusahaan merusak apa yang sudah kita bangun bersama. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan desa lagi, seperti sebelumnya, dan menyampaikan kekhawatiran mereka kepada semua warga. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian baru, sebuah tantangan yang akan menguji ketahanan komunitas mereka. Malam itu, setelah anak-anak mereka tidur, Budi dan Dina duduk berdua di teras rumah, menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan mereka dengan warga desa. Kehidupan yang mereka bangun bersama telah menjadi lebih dari sekadar tanah dan pekerjaan. Itu adalah tentang persatuan, tentang melindungi apa yang sudah mereka bangun dengan kerja keras dan cinta. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat, Dina, kata Budi dengan suara penuh keyakinan. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita, dan untuk semua orang di desa ini. Dina menatap suaminya dengan penuh rasa hormat. Kita akan melawan dengan cara kita sendiri. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan kali ini pun kita akan melaluinya bersama. Esoknya, pertemuan desa diadakan, dan kali ini warga desa tidak hanya berbicara tentang masa depan tanah mereka, tetapi juga tentang masa depan mereka sebagai komunitas yang saling mendukung. Mereka menyadari bahwa meskipun ada godaan uang yang besar, kebersamaan mereka jauh lebih berharga. Ketika pertemuan berakhir, Budi dan Dina merasa ada harapan baru. Mereka tahu bahwa tantangan ini tidak mudah, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama. Mereka telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mempertahankan apa yang kita miliki, tetapi juga tentang menjaga ikatan yang membuat kita kuat. Dengan semangat yang baru, Budi dan Dina melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi ujian berikutnya, apapun itu. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hari-hari setelah pertemuan desa itu terasa penuh dengan harapan baru. Warga desa semakin sadar bahwa kekuatan mereka terletak dalam kebersamaan. Meskipun tawaran dari Arif dan perusahaannya begitu menggoda dengan janji kekayaan, mereka tahu bahwa nilai yang sebenarnya ada pada tanah mereka, pada tradisi yang telah mereka jaga, dan pada komunitas yang telah lama berdiri bersama. Budi dan Dina kembali merasakan kedamaian yang lebih dalam setelah pertemuan itu. Walaupun masih ada ketegangan mengenai ancaman dari pihak luar, kedekatan dengan warga desa yang penuh solidaritas memberi mereka kekuatan baru. Semua warga yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk menolak tawaran Arif. Mereka tahu bahwa tanah mereka lebih dari sekadar aset. Itu adalah tempat tinggal, tempat mereka bekerja dan bertahan hidup. Namun, meskipun warga desa sepakat menolak tawaran itu, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Arif dan perusahaan masih berusaha untuk mencari jalan keluar lain agar bisa mendapatkan tanah yang mereka inginkan. Mereka mencoba menghubungi beberapa pemimpin desa dan mengajukan penawaran yang lebih besar. Namun kali ini, seluruh desa bergerak dengan satu suara. Budi dan Dina merasa bangga melihat bagaimana warga desa mereka semakin bersatu. Jika kita tetap berdiri bersama, kita akan melindungi apa yang kita miliki, kata Budi pada Dina, setelah mendengar bahwa semua warga desa berkomitmen untuk tidak menjual tanah mereka. Dina tersenyum. Kita sudah belajar banyak. Budi, kita mungkin tidak memiliki banyak kekayaan material, tapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, persatuan dan cinta yang tak tergantikan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Salah satu tantangan terbesar datang dari pihak luar yang tidak menerima penolakan dengan mudah. Mereka mencoba untuk membangun tekanan lebih lanjut dengan mendatangkan pihak berwenang yang mungkin akan mencoba untuk mengubah aturan mengenai kepemilikan tanah di desa tersebut. Budi dan Dina tahu ini adalah saat yang krusial. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, semua yang mereka perjuangkan akan sia-sia. Budi, kita harus lebih proaktif. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang dengan cara yang lebih agresif, kata Dina dengan tekad yang kuat. Kita harus mengumpulkan lebih banyak dukungan dari luar desa. Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar tanah.
Budi mengangguk. Kamu benar, Dina. Kita akan menghubungi lembaga yang peduli pada hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Kita harus membuat suara kita didengar. Mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi yang mendukung hak atas tanah, dan dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat luar yang peduli dengan hak-hak desa. Mereka juga mulai menyebarkan informasi tentang bagaimana proyek pembangunan ini bisa merusak lingkungan sekitar dan mengancam kehidupan warga desa yang telah bertahan hidup dengan cara tradisional. Dengan bantuan dari berbagai pihak, mereka berhasil mendapatkan perhatian dari media. Berita tentang perjuangan desa mereka mulai tersebar luas, dan semakin banyak orang yang datang untuk mendukung mereka. Beberapa aktivis lingkungan bahkan datang langsung ke desa untuk berbicara dengan warga dan membantu mereka dalam perjuangan ini. Tekanan dari berbagai arah semakin kuat, dan perusahaan yang awalnya ingin membeli tanah desa mulai merasa terpojok. Budi dan Dina merasa semakin kuat dengan setiap dukungan yang datang. Namun, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Setiap hari mereka harus tetap menjaga semangat dan memastikan bahwa warga desa tetap bersatu. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana situasi ini akan berakhir. Namun mereka tahu bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi tanah mereka. Pada suatu malam, setelah pertemuan penting dengan para aktivis dan tokoh-tokoh desa, Budi dan Dina duduk bersama di teras rumah mereka, memandangi laut yang tenang. Kehidupan yang mereka jalani mungkin tidak sempurna, tapi mereka merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa selama mereka tetap teguh dan saling mendukung, tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Kadang aku merasa seolah kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kemudian ada hal baru yang datang menguji kita, kata Dina sambil menatap laut yang luas. Budi menggenggam tangan Dina. Matanya penuh dengan tekad. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Dina. Kita sudah melewati badai yang lebih besar dari ini. Selama kita bersama, kita tidak akan pernah menyerah. Dina tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Budi. Aku tahu, Budi, kita telah membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada yang mereka kira. Malam itu, Budi dan Dina merasa lebih yakin tentang masa depan mereka. Meskipun perjuangan mereka belum selesai, mereka tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Mereka telah menemukan kekuatan dalam persatuan dan cinta yang mereka miliki, dan itu adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan meskipun dunia terus berubah di luar sana, di desa kecil itu, Budi dan Dina tetap berdiri teguh, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Minggu-minggu berlalu dengan ketegangan yang semakin tinggi. Setiap hari, desa mereka semakin terjaga dari ancaman yang datang dari luar. Berkat perjuangan mereka, perhatian masyarakat luas mulai tertuju pada kasus mereka. Warga desa, yang semula hanya mengandalkan diri mereka sendiri, kini memiliki banyak pendukung yang membantu memperjuangkan hak mereka atas tanah yang mereka cintai. Budi dan Dina merasakan bahwa mereka semakin kuat. Setiap kali mereka berbicara dengan warga desa, mereka merasa ada harapan yang baru tumbuh. Semua orang bersatu, mendukung satu sama lain, dengan tujuan yang sama, untuk melindungi masa depan mereka dan generasi berikutnya. Pada suatu pagi, saat matahari terbit dan angin laut bertiup pelan, Budi dan Dina mendengar kabar yang mereka tunggu-tunggu. Perusahaan yang berusaha membeli tanah mereka akhirnya mengalah. Setelah berbulan-bulan berjuang, dengan tekanan dari media, organisasi lingkungan, dan dukungan dari komunitas, mereka setuju untuk menghentikan proyek mereka dan meninggalkan desa. Budi dan Dina merasa lega, meskipun mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari segala perjuangan. Kemenangan ini adalah simbol dari kekuatan yang mereka bangun bersama sebagai keluarga dan komunitas. Itu adalah kemenangan yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga semua orang yang mendukung mereka selama ini. Warga desa merayakan keputusan itu dengan sukacita. Meskipun mereka tahu ada tantangan lain yang mungkin akan datang, mereka merasa lebih percaya diri sekarang. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sendirian lagi, karena mereka telah membuktikan bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala rintangan. Di tengah perayaan itu, Budi dan Dina berdiri bersama di pinggir desa, memandang ke arah laut yang tampak tenang.
Mereka merasakan angin laut yang sejuk di wajah mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka bisa benar-benar merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ini adalah kemenangan kita semua, kata Budi dengan suara yang penuh rasa syukur. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang tanah atau proyek itu. Ini tentang bagaimana kita menjaga satu sama lain, bagaimana kita tetap berdiri bersama meskipun banyak yang mencoba memecah kita. Dina mengangguk. Matanya berkilau. Kita telah belajar banyak. Budi, kita tahu bahwa hidup tidak hanya tentang perjuangan fisik, tapi juga tentang menjaga hati kita tetap bersatu, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka berdua diam sejenak, menikmati suasana sekitar. Anak-anak mereka bermain di pantai, tertawa riang. Mereka tahu bahwa inilah yang mereka perjuangkan, masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk komunitas yang telah menjadi rumah mereka selama ini. Beberapa minggu setelah kemenangan itu, kehidupan di desa mulai pulih sepenuhnya. Proyek pembangunan resor akhirnya dibatalkan, dan dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka mulai merencanakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh desa. Fasilitas yang lebih baik, seperti pasar dan sekolah, mulai dibangun dengan melibatkan semua warga desa. Mereka bekerja bersama-sama, lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Budi dan Dina, meskipun sudah melewati begitu banyak cobaan, tetap rendah hati. Mereka tidak hanya melihat kemenangan ini sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga sebagai kemenangan bagi setiap individu di desa mereka. Mereka telah membuktikan bahwa meskipun mereka adalah orang-orang biasa, mereka bisa melawan ketidakadilan dan melindungi hak-hak mereka. Pada suatu malam yang tenang, setelah hari yang panjang bekerja, Budi dan Dina duduk di teras rumah mereka. Mereka melihat anak-anak mereka yang bermain di halaman rumah, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar damai. Apa yang kita lalui tidak mudah, kata Dina, memandang ke arah Budi. Tapi kita melakukannya bersama, dan itu yang membuatnya lebih berarti. Budi menggenggam tangan Dina. Aku tahu, tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan kita. Kita akan terus bertahan, bersama. Di bawah langit penuh bintang, Budi dan Dina tahu bahwa masa depan mereka, meskipun penuh dengan ketidakpastian, akan selalu dipenuhi dengan harapan dan cinta yang tak tergoyahkan. Mereka telah membangun fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan begitu, di desa yang damai itu, kehidupan mereka terus berjalan, dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan yang telah mereka bangun, kekuatan dalam persatuan dan cinta yang tulus. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa mereka semakin berkembang. Proyek pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat berjalan lancar. Pasar yang lebih besar dibangun, menyediakan tempat bagi warga untuk menjual hasil bumi mereka. Sekolah yang lebih baik juga dibuka, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang lebih luas. Desa itu, yang dulunya terpencil dan sederhana, kini menjadi contoh bagi banyak desa lain tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Budi dan Dina, yang dulu hanya dikenal sebagai nelayan dan polisi, kini menjadi tokoh penting di desa mereka. Mereka bukan hanya orang yang bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan, tetapi juga pemimpin yang menginspirasi perubahan. Mereka sering diundang untuk berbicara di pertemuan desa dan memberi nasihat kepada generasi muda. Namun, meskipun mereka menerima penghormatan dan rasa terima kasih dari banyak orang, Budi dan Dina tetap merasa bahwa kehidupan mereka adalah milik bersama. Mereka selalu menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pada suatu sore yang cerah, Budi dan Dina duduk di teras rumah mereka, memandangi anak-anak mereka yang sedang bermain di halaman. Mereka merasa bahwa hidup mereka telah mencapai titik yang mereka inginkan. Anak-anak mereka tumbuh sehat dan bahagia, mendapatkan pendidikan yang baik, dan memiliki masa depan yang cerah. Budi dan Dina merasa bangga bahwa mereka telah memberikan mereka kesempatan untuk hidup dalam dunia yang lebih baik daripada yang mereka miliki dulu.
Anak-anak kita sudah tumbuh besar. Dina, kata Budi sambil tersenyum. Mereka akan menghadapi tantangan mereka sendiri, tapi aku yakin mereka akan lebih siap daripada kita dulu. Dina mengangguk. Matanya penuh dengan kasih sayang. Kita sudah memberi mereka pelajaran yang paling penting, untuk selalu berjuang untuk apa yang mereka percayai dan untuk menjaga satu sama lain. Budi memandang ke arah laut yang tampak tenang, seperti mengingat kembali perjalanan panjang mereka. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Dina, ketika kita pertama kali bertemu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sekarang, kita telah membangun sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang akan bertahan lama. Dina memegang tangan Budi dengan lembut. Itulah yang kita inginkan, bukan? Untuk meninggalkan sesuatu yang berarti, yang akan terus hidup meskipun kita sudah tiada. Beberapa tahun kemudian, Budi dan Dina semakin terlihat sebagai sosok yang dihormati di desa. Mereka tak hanya dikenal sebagai pasangan yang telah menghadapi banyak cobaan bersama, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Mereka membentuk yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan dan membekali mereka dengan keterampilan untuk menghadapi dunia luar. Anak-anak mereka, yang telah tumbuh menjadi remaja, mulai mengambil peran penting dalam komunitas. Mereka belajar dari orang tua mereka tentang nilai kebersamaan, kerja keras, dan pentingnya menjaga alam dan tradisi. Dengan bekal pendidikan yang lebih baik, mereka bersemangat untuk memberikan kontribusi positif bagi desa dan dunia. Pada suatu hari, di sebuah acara penghargaan yang diadakan oleh komunitas, Budi dan Dina diundang untuk memberikan pidato. Mereka berdiri bersama di panggung, dengan anak-anak mereka yang sudah remaja berdiri di samping mereka, bangga dengan pencapaian orang tua mereka. Budi memandang audiens dengan penuh rasa terima kasih. Kami tidak pernah mengira bahwa perjalanan kami akan membawa kami sejauh ini. Tetapi ini bukan hanya tentang kami. Ini adalah tentang kalian semua. Tanpa dukungan dan kebersamaan kalian, kami tidak akan pernah sampai di sini. Dina melanjutkan, suaranya penuh dengan emosi. Kami belajar dari setiap langkah yang kami ambil, dari setiap tantangan yang datang. Tetapi yang terpenting adalah kami belajar untuk selalu bersama, saling mendukung, dan menghargai apa yang kita miliki. Mereka berdua menatap anak-anak mereka, yang kini tampak dewasa dan siap melangkah ke dunia. Kami berharap kalian bisa meneruskan perjuangan ini, membawa nilai-nilai yang telah kami ajarkan dan menerapkannya di masa depan. Tanah ini, desa ini, adalah warisan kita bersama. Jagalah selalu dengan cinta. Acara itu diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Warga desa dan keluarga mereka merasa bangga melihat perubahan yang telah terjadi. Budi dan Dina, yang dulunya hanya seorang nelayan dan polisi, kini telah meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekadar tanah atau bangunan. Mereka telah meninggalkan sebuah komunitas yang kuat, yang saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Saat mereka kembali ke rumah, Budi dan Dina duduk bersama di teras, mengamati langit yang mulai gelap. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka sudah panjang, ada banyak kisah yang masih akan mereka tulis bersama. Mereka telah membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup mereka sendiri. Mereka telah membangun sebuah warisan yang akan bertahan lama, untuk anak-anak mereka, dan untuk generasi yang akan datang. Di bawah langit yang penuh bintang, Budi dan Dina merasa lebih damai dari sebelumnya, karena mereka tahu bahwa meskipun tantangan akan terus datang, kebersamaan mereka dan cinta yang mereka bagi akan selalu menjadi dasar yang tak tergoyahkan dalam hidup mereka. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan desa yang dulunya kecil kini berkembang menjadi tempat yang penuh harapan. Fasilitas yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan peluang baru bagi warganya membuat desa itu semakin dikenal oleh banyak orang. Budi dan Dina, meskipun sudah tidak lagi terlibat langsung dalam setiap keputusan desa, tetap menjadi bagian penting dari komunitas yang telah mereka bantu bangun. Kini, anak-anak mereka yang telah dewasa memulai langkah mereka sendiri di dunia luar. Beberapa melanjutkan pendidikan di kota, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal di desa, bekerja bersama orang tua mereka atau membangun usaha kecil yang mendukung keberlanjutan desa. Meskipun Budi dan Dina merasa bangga,
Mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka telah memberikan generasi baru landasan yang kuat, namun tantangan kehidupan tetap akan datang. Pada suatu pagi yang tenang, Budi dan Dina berjalan bersama di sepanjang pantai, tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka menikmati suara ombak yang menghantam pantai, dan angin yang berhembus lembut, seperti mengingatkan mereka akan perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Kita sudah melalui banyak hal, Dina, kata Budi, menatap jauh ke horizon. Aku merasa sudah mencapai lebih dari apa yang bisa aku impikan dulu. Tapi ada satu hal yang masih membuatku tertekan. Dina menoleh, merasa sedikit cemas. Apa itu, Budi? Budi menghela napas. Aku sering berpikir tentang masa depan desa ini. Apa yang akan terjadi ketika kita sudah tidak ada? Aku ingin memastikan semuanya tetap berjalan baik, bahwa anak-anak kita akan melanjutkan warisan ini. Dina tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. Kita sudah membangun dasar yang kuat, Budi. Anak-anak kita, mereka sudah melihat apa yang kita perjuangkan dan apa yang bisa dicapai ketika kita semua bersatu. Kita telah memberikan mereka landasan, dan mereka akan melanjutkannya. Budi berhenti sejenak dan menatap Dina. Kamu benar, Dina. Selama mereka bisa menjaga nilai-nilai yang kita tanamkan, kerja keras, kebersamaan, dan cinta pada tanah ini, mereka akan membawa desa ini ke arah yang lebih baik. Mereka melanjutkan jalan mereka, beriringan, merasa tenang meskipun masih ada banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan desa tetap bertumbuh dan berkembang. Meskipun keduanya sudah memasuki usia yang lebih tua, semangat mereka untuk menjaga komunitas mereka tetap menyala. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Budi dan Dina mulai melibatkan anak-anak mereka lebih aktif dalam urusan desa. Mereka menyadari bahwa ada banyak perubahan yang datang, dan mereka harus siap untuk memberi ruang bagi generasi penerus untuk mengambil peran lebih besar. Mereka membimbing anak-anak mereka dengan penuh kasih, mengajarkan mereka untuk tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang. Pada hari perayaan ulang tahun desa yang ke-50, Budi dan Dina berdiri bersama di panggung, dikelilingi oleh anak-anak mereka dan warga desa yang penuh rasa hormat. Pemandangan desa yang kini penuh dengan kehidupan, fasilitas modern, dan warga yang saling mendukung membuat hati mereka penuh dengan kebanggaan. Anak tertua mereka, yang kini telah menjadi pemimpin muda yang penuh semangat, maju ke depan untuk memberi pidato. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Budi dan Dina, yang telah menunjukkan kami arti sebenarnya dari perjuangan. Mereka telah mengajarkan kami bahwa tanah ini, komunitas ini, dan warisan ini lebih besar dari apapun. Mereka telah memberi kami kekuatan untuk terus menjaga dan merawat semuanya. Budi dan Dina merasa terharu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah dapat memberikan segalanya, tetapi mereka telah memberikan dasar yang kokoh, dan itu sudah lebih dari cukup. Melihat anak-anak mereka, yang kini siap untuk memimpin dan membawa desa ini lebih jauh lagi, membuat mereka merasa bahwa perjuangan mereka selama ini bukanlah perjuangan yang sia-sia. Di malam perayaan, saat semua orang menikmati makanan dan berbagi cerita di bawah bintang, Budi dan Dina berdiri di sisi, memandang ke arah desa mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka, yang penuh dengan perjuangan dan tantangan, telah memberi dampak yang luar biasa, dan itu akan bertahan lebih lama dari apa yang mereka bayangkan. Kita telah memberi yang terbaik, Dina, kata Budi dengan suara penuh emosi. Sekarang giliran mereka untuk melanjutkannya. Dina mengangguk, matanya penuh cinta dan kebanggaan. Kita telah melakukannya bersama, Budi, dan kita telah memberikan dunia ini lebih baik daripada yang kita temui. Budi menggenggam tangan Dina, dan mereka berdua melihat desa yang mereka cintai, merasa bahwa segala yang mereka lakukan, semua pengorbanan, perjuangan, dan cinta, telah membawa mereka pada titik yang paling berarti dalam hidup mereka. Dan begitu, di bawah langit yang penuh dengan bintang, mereka tahu bahwa apa yang telah mereka bangun tidak akan pernah hilang. Itu akan terus hidup dalam diri anak-anak mereka, dalam setiap orang yang telah mereka bantu, dan dalam komunitas yang terus berkembang. Warisan mereka akan terus terjaga, mewariskan nilai-nilai kebersamaan, cinta,
dan perjuangan tanpa henti kepada dunia yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan meskipun desa telah berkembang pesat, Budi dan Dina tidak pernah berhenti memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Mereka tidak hanya menjadi teladan bagi anak-anak mereka, tetapi juga bagi seluruh warga desa yang terus menghargai perjuangan mereka. Anak-anak mereka yang kini sudah dewasa, dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh dari pendidikan yang lebih baik, mulai mengambil alih lebih banyak tanggung jawab dalam desa. Beberapa di antaranya memilih untuk kembali ke desa dan berkontribusi dalam pengembangan usaha kecil dan pertanian yang berkelanjutan. Namun, yang lain memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar desa, dengan tekad untuk membawa kembali pengetahuan yang mereka dapatkan untuk membantu kemajuan desa. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan kerja keras, Budi dan Dina akhirnya memiliki anak-anak yang tumbuh menjadi individu yang mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun semula mereka hanya berharap untuk memiliki beberapa anak, tak disangka, mereka diberkahi dengan 12 anak, masing-masing dengan bakat dan karakter yang unik. Pada suatu sore, saat keluarga mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun salah satu anak mereka, Budi dan Dina duduk bersama di meja makan, memandang anak-anak mereka yang kini hampir semua sudah dewasa. Mereka melihat anak pertama mereka, yang kini sudah berkeluarga, duduk bersama dengan pasangan dan anak-anak mereka. Setiap anak mereka memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, dan melihat bagaimana semua orang berkumpul bersama di bawah satu atap memberikan rasa bahagia yang tak terhingga. Bayangkan, Dina, 12 anak kita semua berkumpul di sini. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, kata Budi, matanya penuh dengan kebanggaan. Dari yang dulunya hanya berdua, kini keluarga kita begitu besar dan penuh dengan kehidupan. Dina tersenyum sambil memandang anak-anak mereka yang tertawa riang. Kita sudah menjalani begitu banyak perjalanan bersama, Budi. Dan sekarang, kita melihat hasil dari semua itu. 12 anak kita, masing-masing dengan jalan hidup mereka sendiri, namun semuanya tetap menghargai dan menjaga keluarga. Budi mengangguk. Kemudian menatap anak-anak mereka yang mulai tumbuh dewasa. Mereka semua telah menjadi orang yang luar biasa. Aku tidak bisa lebih bangga lagi. Meskipun memiliki keluarga besar tidaklah mudah, Budi dan Dina selalu merasa bahwa setiap anak mereka adalah berkat yang luar biasa. Mereka berusaha memberi contoh yang baik, mengajarkan mereka nilai-nilai yang kuat, dan menjaga hubungan antara mereka agar tetap erat. 12 anak mereka memiliki mimpi dan cita-cita mereka masing-masing, namun mereka semua menghargai kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Mereka yang pertama kali memulai hidup sebagai pasangan yang penuh tantangan, kini menyaksikan bagaimana anak-anak mereka tumbuh dalam kebahagiaan dan kedamaian yang mereka ciptakan bersama. Tidak hanya menjadi orang tua, Budi dan Dina juga menjadi sahabat bagi anak-anak mereka. Mereka terus mendampingi dan memberi nasihat, meskipun anak-anak mereka telah memulai hidup mereka sendiri. Mereka tahu, meskipun anak-anak mereka akan menghadapi dunia yang lebih besar dan lebih kompleks, mereka telah memberikan mereka bekal yang cukup untuk bisa berdiri tegak dan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Anak-anak mereka telah memahami arti cinta, pengorbanan, dan perjuangan, dan mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Pada suatu malam yang tenang, ketika anak-anak mereka semua sudah tidur, Budi dan Dina duduk berdua di teras rumah mereka, memandang keluar ke arah desa yang telah mereka bangun bersama. Desa itu kini penuh dengan kehidupan, suara tawa anak-anak yang bermain, dan suara ombak yang mengalun pelan di pantai. Kita sudah memberi mereka segalanya, Dina, kata Budi dengan suara lembut. Dan mereka sekarang memiliki lebih dari yang pernah kita impikan. Dina memandang Budi dengan penuh rasa syukur. Kita telah menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan. Dan sekarang, kita bisa melihat semuanya berkembang. 12 anak kita adalah warisan terbesar yang bisa kita beri. Budi tersenyum. Warisan terbesar kita adalah kebersamaan, dan mereka telah belajar dari kita. Itulah yang akan terus hidup, meskipun kita tidak ada. Di bawah langit yang penuh bintang, Budi dan Dina merasa puas. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan,
Mereka telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada materi. Mereka telah memberikan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kebersamaan, dan perjuangan tanpa henti. Mereka menyaksikan dunia yang terus berkembang di sekitar mereka. Namun di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa apa yang mereka bangun, melalui keluarga mereka yang besar dan penuh cinta, akan terus hidup dan berkembang, mewariskan nilai-nilai yang lebih besar dari segala pencapaian materi. Sebagai orang tua dari 12 anak, mereka tahu bahwa mereka telah memberikan dunia ini sesuatu yang tak ternilai harganya, sebuah warisan yang akan bertahan untuk generasi yang akan datang. Dan dengan itu, perjalanan hidup mereka, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kebersamaan, berakhir. Namun warisan mereka akan terus hidup selamanya.